Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 2 mata kuliah pemrograman framework lanjut. Ada dua proses untuk pendeklarasian variabel. Yang pertama adalah let dan yang kedua adalah const. Apa sih perbedaan antara let dan const? Jadi ketika kita mendeklarasikan variabel menggunakan let, itu kita memungkinkan untuk melakukan perubahan value. Sedangkan ketika kita melakukan pendeklarasian menggunakan const, itu kita tidak diperbolehkan untuk mengubah value-nya. Contoh, nih ada let angka sama dengan 10. Jadi angka dideklarasikan menggunakan let, value-nya itu adalah 10. Angka sama dengan 20. Maka yang dicetak menggunakan console.log itu adalah 20. Jadi walaupun kita udah deklarasikan angkanya itu 10, kita bisa perbarui jadi 20, maka yang dicetak itu adalah yang terbaru, yaitu 20. Oke, jadi pada halaman ini silakan klik kanan, kemudian inspect, silakan pilih console. Oke, jadi ini adalah output kita, 20. Sedangkan const, di sini saya udah deklarasikan nilai P itu sama dengan 3,14. Ketika saya mengupdate value P menjadi 3,1415 dan saya cetak menggunakan console.log, maka akan muncul error. Kita komen nih dulu. Jadi const P, kemudian yang kita cetak adalah P, dia bisa nih 3,14. Nah, itu adalah proses untuk mendeklarasikan variabel. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu arrow function, yaitu cara ringkas untuk menuliskan function. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel customer menggunakan const, berarti kita tidak memungkinkan untuk mengupdate value-nya. Di sini ada array ditandai dengan adanya kurung siku yang isinya itu ada nih objek 1 dengan ID 1 dan objek 2 dengan ID 2. Jadi variabel customer ini menyimpan array yang isinya itu ada dua objek pelanggan. For each itu adalah proses looping atau perulangan. Inilah letak arrow function-nya. Kita akan memanggil isi dari variabel customer nih, kita akan memanggil customer yang elemennya itu adalah name. Nih, name. Serta email yang diambil dari customer yang elemennya itu adalah email. Dia akan memanggil John, name, .2 John, kemudian strip email john@example.com. Nah, itu ada di sebelah sini. Oke, itu yang pertama. Yang dicetak yang kedua adalah ID kedua, yaitu Jen Smith, yang emailnya itu adalah jen@example.com. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan masuk ke destructuring, yaitu untuk mengekstrak nilai dari objek ataupun array. Pertama, kita akan mendeklarasikan dulu variabel customer dengan const, berarti tidak bisa diubah-ubah, yang isinya itu ada ID, name, dan email. Kita akan mengekstrak name dan email dari variabel customer. Nah, inilah yang dinamakan dari proses destructuring. Nanti kita akan melakukan pemanggilan menggunakan console.log, yaitu pelanggan, .2, name, yaitu John Doe, dan email adalah john@example.com. Nah, ini adalah output dari destructuring. Yang keempat, kita masuk ke split operator, itu untuk menyalin atau menggabungkan array atau objek. Gimana cara kita insert datanya? Pertama, kita deklarasikan dulu variabel product dengan array, ada dua objek, ID pertama laptop, stoknya 10, ID kedua smartphone, itu stoknya 15. Kemudian kita akan menambah produk baru nih. Kita akan deklarasikan variabel baru namanya new product, yaitu ID-nya 3, namanya tablet, dan stoknya 8. Pokoknya ini elemennya itu, parameternya itu harus sama. Ada ID, ada name, dan ada stok. Nah, selanjutnya gimana cara kita menambahkan yang ID-nya 1, 2 tadi dengan ID 3? Menggabungkan antara product dan new product. Oke, kita akan mendeklarasikan variabel baru namanya update product. Nah, disinilah letak spread operatornya. Dari sini kita akan menggabungkan array tadi, array dari produk tadi dengan
new product. Sehingga output yang dihasilkan itu adalah ID 1 dengan nama laptop, kemudian ID 2 smartphone, dan ID 3 adalah tablet. Yang kelima itu adalah default parameter dalam order. Jadi nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Kita akan mendeklarasikan dulu function yang namanya create order. Parameternya ada customer name, di set value-nya unknown, kemudian ada product yang value-nya product, kemudian ada quantity yang value-nya itu 0. Ketika dia tidak memiliki nilai, maka akan dicetak pesanannya itu adalah unknown, membeli 0 dan beli di sini, unit, product dari sini. Karena dia kalau misalnya tidak ada nilai. Si function create order tadi, customer name-nya adalah di sini kan unknown, kita set jadi Selvina. Kemudian produknya kita set jadi obat dan quantity-nya kita set jadi 2. Maka output yang keluar adalah pesanan Selvina membeli 2 unit obat. Nah, itu outputnya di sebelah sini. Gimana kalau misalnya kita cuman update value customer name-nya Selvina dan produknya obat, tapi kita nggak update quantity-nya? Maka yang keluar adalah pesanan Selvina membeli 0 unit obat. Karena quantity-nya itu kan walaupun kita nggak set nih, default-nya adalah 0. Selanjutnya, gimana kalau misalnya kita tidak ada mengupdate data sama sekali? Jadi kita menggunakan default, itu kita pemanggilan functionnya tanpa ada isi nih di baris 64. Maka yang keluar adalah defaultnya pesanan unknown membeli 0 unit produk. Lanjut kita akan masuk ke template literal. Itu memudahkan kita untuk membuat string dengan interpolasi variabel. Kita akan mendeklarasikan dulu function invoice yang isinya itu ada customer, product, quantity, price. Lalu kita akan mengembalikan nih invoice, nama pelanggan nanti akan diambil dari ini, parameter customer, kemudian nama produk, quantity, harga satuan, dan total bayar. Total bayar itu kita melakukan perkalian di sini quantity dikali price. Kita akan mencetak menggunakan console. Kita melakukan pemanggilan function invoice yang isi customernya itu adalah John Doe, kemudian produknya adalah laptop, quantity-nya adalah 2, dan price-nya adalah 500. Maka output yang keluar adalah nama pelanggan itu John Doe, nama produk adalah laptop, jumlah 2, harga satuan 500, total bayar adalah 500 dikali 2 yaitu 1000. Kita akan masuk ke poin yang ketujuh mengenai API mengambil data pelanggan dari server. Pertama, deklarasikan function get customer menggunakan arrow function, tidak ada parameternya, kosong. Kemudian kita akan mengembalikan nilai new promise ketika dia berhasil, operasi berhasil, maka resolve kalau misalnya reject ini ketika operasinya tidak berhasil. Tapi di sini kita hanya menggunakan resolve. Kita akan set timeout. Pertama nih, resolve dulu, kita akan menampilkan Selvina, isinya Selvina, Jijah, Aisyah. Set timeout itu untuk mengatur waktu dia tampil. Di sini kita set 2000 di sini adalah 2000 milisecond, artinya 2 detik. Jadi nanti akan tampil delay-nya 2 detik. Nah, kita panggil function get customer-nya, kemudian kita cetak pelanggan customer. Maka output yang keluar itu adalah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ke-8 yaitu async atau await untuk fetch data product. Kita deklarasikan dulu function fetch product di mana kita menggunakan async di sini. Async itu untuk menunggu sesuatu, misalnya untuk mengambil data dari internet. Nah, try ini untuk menangani error. Let respond, variabel respon ini akan mengambil data dari link ini, dimana await ini berarti kita akan nunggu dulu sampai proses ini selesai baru bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu let data ini, baris ini akan mengubah respons menjadi format JSON. Kemudian nanti akan dicetak console log daftar produknya, daftar produk titik 2, kemudian ada data-data dipanggil dari sini tadi. Kalau misalnya error, maka akan ditampilkan console log error fetching product.
kemudian ada error. Nah, di sini kita akan memanggil function fetch productnya. Ini dia outputnya. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas komponen. Di sini saya sudah membuat file dengan nama class customer list untuk menyimpan data pelanggan di dalam state this state dan menampilkan setiap pelanggan menggunakan props untuk dikirim ke customer card. Di sini ada props, kemudian datanya dikirim ke customer card. Nih, ini menggunakan metode render. Komponen ini menggunakan props untuk meneruskan data dari state ke customer card sehingga setiap kartu pelanggan itu bisa menampilkan informasi yang sesuai. Selanjutnya itu ada functional komponen yang menggunakan useState nih untuk menyimpan daftar pelanggan dan useEvec untuk mengisi data pelanggan saat komponen pertama kali dirender. Data pelanggan kemudian dikirim ke customer card melalui props sehingga setiap kartu dapat menampilkan informasi yang sesuai. Jadi menggunakan useState, kemudian di sini ada customer card, kita menggunakan return. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu ada file baru yang namanya customer card. Ini menerima props berisi data pelanggan dan menampilkannya dalam kartu. Propertinya seperti name, email, dan warna itu digunakan untuk menampilkan informasi pelanggan dengan background color diatur berdasarkan warna yang udah diberikan tadi. Kemudian dari ketiga file tersebut kita akan menggabungkan di app.jsx ini untuk menggabungkan class customer list dan functional customer list dalam satu tampilan untuk menampilkan daftar pelanggan dari dua jenis komponen React, yaitu class dan functional. Kedua komponen ini akan merender daftar pelanggan menggunakan customer card yang menerima data melalui props. Jadi nanti outputnya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini adalah data pelanggannya, kemudian email, lalu ini adalah color yang udah ada isinya nih. Tadi kita atur pink dan purple, ungu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.